Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli ni'am. Walhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmu salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Rabbul Izzah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min azwajihi wa dzurriyyatihi min ali baitihil kiram, juga kepada seluruh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita bisa bermuajahah kembali, bermujalasah di kajian ba'dal maghrib. Ini kajian awal pasca Aid ya. Fa aqulu lakum taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa ja'alana wa iyyakum minal a'idina wal faizin kullu 'am wa antum tayyibin insyaallah. Jadi mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan amal-amal saleh kita di bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, Allah kuatkan diri kita untuk bisa istiqamah memelihara hubungan kita dengan Allah, memelihara amal-amal saleh yang sudah kita dawamkan selama Ramadan kemarin insya Allah. Mudah-mudahan salah satu ikhtiar kita untuk memelihara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqamah ya. Karena emang kalau udah selesai Ramadan, pasca Ramadan, kita ketemu lagi sama rutinitas, ketemu lagi sama aktivitas harian kita. Itu ada yang buat kita ini ghaflah ya. Ada yang buat kita lalai dari apa yang kita biasa lakukan saat kemarin itu terpelihara dengan baik pada saat Ramadan ya. Dan ternyata ini pernah kejadian di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu taala anhu wa ardhah ya. Hanzalah ini lagi merenung di satu tempat, tiba-tiba Abu Bakar lewat. Dipanggillah Hanzalah itu. Ya Hanzalah, assalamualaikum ya Hanzalah. Hanzalah masih belum ngejawab, ternyata dia belum ngeh dipanggil sama Abu Bakar itu. Assalamualaikum ya Hanzalah gitu. Begitu udah yang kedua kali baru Hanzalah sadar, oh ya Abu Bakrin, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Bakar nanya sama Hanzalah, bagaimana kabarnya ya Hanzalah gitu. Kaifa asbaht? Kata Hanzalah, jawabnya bukan alhamdulillah bi khair, nggak begitu jawabannya. Jawabannya apa? Nafaqah Hanzalah. Nafaqah Hanzalah. Hari ini saya ngerasa kayak orang munafik begitu. Hanzalah udah jadi orang munafik katanya. Kaget kan Abu Bakar, nanya ya, harapannya dijawab baik-baik saja, terus mereka bisa komunikasi, ternyata jawabannya Hanzalah lagi jadi orang munafik. Kaget. Coba kenapa ya Hanzalah? Hanzalah cerita, kemarin-kemarin saat ketemu sama Rasulullah, kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
rasa-rasanya surga tuh dekat begitu. Ibadah tuh semangat luar biasa. Neraka juga kayaknya ngejar-ngejar. Rasa khawatir, rasa takut, sungkan sama Allah juga besar. Indah betul, seolah-olah surga dekat sekali untuk bisa kita gapai itu. Tapi lepas sehari, 2 hari, 3 hari kita tidak dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketemu lagi sama istri, sama anak, terus rutinitas sehari-hari, aktivitas yang kita lakukan, kok surganya ngejauh gitu. Amal solehnya juga nggak segetol di awal gitu. Nerakanya juga jadi nggak kayak ngejar-ngejar, sehingga rasa takut kepada Allah pun memudar gitu. Abu Bakar ngedengar kata-kata Hanzalah tercengang beliau. Ana ala mislik, saya sama kayak kamu, kata Abu Bakar. Gimana kalau kita adukan saja kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya datanglah kedua sahabat Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakanlah tadi itu, bahwa kalau awal-awal nih lagi kumpul sama engkau ya Rasul, oh rasa-rasanya girah untuk ibadah kuat gitu, surga dekat, tapi begitu kemudian udah terpisah darimu sekian waktu, kendor lagi ya Rasulullah. Ya, terus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda saat itu, "Lau tadumu kama taqumu 'andi ya Hanzalah," kalau engkau bisa mempertahankan itu seperti saat engkau duduk denganku, saat engkau berada di dekat denganku, kau bisa bawa semangat ibadahmu, kau bisa bawa perasaan surga yang terus dekat denganmu itu, kau bisa jaga itu ketika engkau jauh dariku, la safahatil malaikah fit turuqat wasarair, niscaya malaikat akan berebutan untuk selantiasa dekat dengan dirimu ya Hanzalah. Walakinna ya Hanzalah, tapi Hanzalah manusiawi, keimanan itu kadang bagus, kadang turun, sehingga kata Rasulullah saatan, masyhur sekali hadis ini ya. Di situ ada mafhumnya kan, ada yang bisa kita pahami. Kalau mau naik lagi ya duduk lagi sama Rasul, ada lagi dekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nimba ilmu lagi, mujalasah lagi sama Rasulullah. Sekarang Rasulullah sudah tidak ada, tapi Rasulullah masih meninggalkan halakoh ilmu, halakoh zikir. Maka jangan jauh-jauh ya, majelis ilmu seperti ini jangan sampai jauh ya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa istiqamah mempertahankan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan insyaallah. Baik, Bapak Ibu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali rasanya hari ini bisa kembali untuk ngaji bareng lagi ya, masih dengan materi yang sama, masih tentang sirah nabawiyah ya. Ini fiqhus sirah an-nabawiyah li Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, karangan dari Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumi fid darain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, pertemuan terakhir kita itu ada di pembahasan tentang perselisihan atau pengkhianatan pertama kaum Yahudi dari Bani Qainuqa ya, sampai kemudian terjadilah perang ya, antara kaum muslimin dengan Bani Qainuqa dari suku Yahudi ini ya. Nah, kita sudah bahas dua peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Ghazwatul Badr ya, perang Badar. Perang Badar ini yang pertama ya, ini sudah kita bahas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta 313 pasukan itu melawan 1000 orang dari kafir Quraisy ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Ini perang sebenarnya kalau kita bandingkan yang 1:3 ini bukan kayak perang, justru lebih kayak pengepungan sebenarnya.
Tapi kalau Allah mau kasih kemenangan, maka kemenangan itu akan didapatkan. Ya. Ini juga yang harus kita yakini. Ada satu momentum di mana Rasulullah SAW yang sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah, tapi malam sebelum terjadinya perang Badar Kubra itu Rasulullah munajat sama Allah. Nggak berhenti-berhenti, minta terus sama Allah. Ya Allah, kasih kekuatan, kasih kemenangan, kasih kesabaran, kasih kekuatan ya Allah, kasih kemenangan, kasih kesabaran. Rintihan Rasulullah itu bahkan membuat beberapa sahabat Rasulullah SAW termasuk Abu Bakar nih tersayat-sayat hatinya itu, ikutan sedih. Ya Allah, sebegitu mintanya Rasul. Padahal Rasul sudah dijanjikan kemenangan oleh Allah itu. Bahkan Rasulullah SAW udah ngasih isyarah kan sama beberapa sahabat. Nanti Abu Jahal mati di sini, Umayyah bin Khalaf mati di sini, nanti Utbah bin Rabi'ah mati di sini, nanti Syaibah mati di sini. Dikasih tahu sama Rasulullah itu. Ya. Tapi Rasulullah malam itu masih terus munajat itu sama Allah. Dan di belakang Rasulullah sekian ratus sahabat juga ikut munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi Masya Allah itu. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kaum muslimin. Ya. Esok harinya begitu peperangan terjadi, lantas kemudian Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ini Masya Allah itu. Emang begitu, kita kalau mau minta, minta sama Allah sudah. Ya. Hadis yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, ini penting sekali. Hadis yang harusnya kita pegang erat. Hadis yang seharusnya menjadi salah satu pedoman hidup kita. Waktu itu Rasulullah ngomong sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah masih kecil ya, sama Rasulullah diajak naik ke kudanya Rasulullah gitu, diajak bonceng lah begitu. Ini salah satu manhaj dakwahnya Rasul ya, sama anak-anak aja diajak terus dinasehatin di jalan sama Rasul. Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai anakku, saya pengen ngajarin beberapa hal. Yang pertama, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Walau ijtama'atil ummah ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang udah sebegitu dikasih kisi-kisi sama Allah untuk menang perang Badar saja masih minta sama Allah. Sesuai dengan hadis tadi. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan jagain kamu. Apa haknya Allah? Untuk diibadahi, untuk diminta, itu haknya Allah. Jagalah haknya Allah, tajidhu tujahak, maka kau akan dapatkan, Allah akan menggiring jalan hidupmu. Kalau letter lucknya, jagalah Allah, kau akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Ya. Tapi bukan berarti Allah ada di depan, nggak begitu. Artinya Allah yang akan giring kamu, kehidupanmu Allah yang arahkan gitu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu mau minta sesuatu, pertama kali sebelum kau minta kepada yang lain, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta, kalau kamu butuh pertolongan, minta pertolongan, fasta'in billah. Yang pertama kali harus sebelum minta tolong sama yang lain, maka mintalah kepada Allah. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, kalaulah umat, lawijtama'at ala ayyan fa'uka, mereka semua bahu membahu, gotong royong membantu kalian untuk memberikan manfaat kepada dirimu,
mereka semua nih, seluruh umat bersatu untuk kasih manfaat kepada kita, tapi kata Allah nggak manfaat, maka yang terjadi adalah tiadanya manfaat gitu. Mereka semua pengen bikin manfaat sama kita, semua orang bersatu, tapi kata Allah nggak jadi, maka nggak jadilah itu. Kalaulah semua orang bersatu berkumpul memberikan kemudorotan untuk kamu, tapi kata Allah nggak jadi mudarat, maka nggak jadi mudarat tuh. Nyata-nyatanya memang hal yang pernah diajarkan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dipegang erat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul ini tidak hanya pandai, kalau kita ini kan pandai bicara nggak pandai beramal gitu. Tapi Rasulullah nih aplikasinya tuh luar biasa. Apa yang beliau kasih tahu kepada anak-anak, beliau lakukan dalam kehidupannya. Yang beliau sampaikan kepada para sahabat-sahabat, beliau aplikasikan dalam kehidupannya. Jadi kalau minta sesuatu, dahulukan Allah. Kalau mau minta tolong sesuatu, minta tolong sama Allah. Kita kan kadang-kadang kelewat pede, nganggep kita tuh bisa-bisa saja, bisa melewati masalah yang ada dalam hadapan kita. Nah, dahulukan Allah. Ini Rasulullah pada saat perang Badar tuh betul-betul munajat sama Allah, mintanya sama Allah. Dan di belakang beliau pun para sahabat juga ngangkat tangan minta sama Allah. Walaupun udah dikasih kisi-kisi menang, kita kan nggak tahu kisi-kisi kita ke depan ini bagus apa enggak. Itu saja masih nggak mau minta sama Allah, gimana kan? Nah, jadi itu pelajaran luar biasa. Lepas perang Badar, terus terjadi perang Bani Qainuqa seperti apa yang tadi Al-Fakir sampaikan di awal. Ya, pengkhianatan pertama yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Ya, pecahlah perang. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pengen eksekusi, tapi ternyata dihalang-halangi sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul ini salah satu pembesar ya, penduduk kota Madinah, orang yang cukup punya pengaruh dari suku Aus, orang yang dituakan. Dulu berhasil menyatukan Aus dan Khazraj. Beliau pernah punya andil untuk mendamaikan suku Aus dan suku Khazraj yang beratus-ratus tahun berselisih, dan perselisihannya itu dipicu sama orang-orang Yahudi. Nah, sehingga sosok Abdullah bin Ubay bin Salul ini menjadi sosok yang cukup disegani di kalangan orang-orang Madinah, orang-orang Ansar. Begitu Rasulullah datang, apa yang beliau bayangkan selama ini berubah kan? Yang awalnya beliau disanjung, beliau punya pengikut banyak, tapi begitu Rasulullah datang, semua orang berada di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aghlabiyah, mayoritas, terganggulah beliau ini. Tapi beliau nggak ada jalan lain kecuali menerima Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah. Gitu. Nggak ada jalan lain. Kalau nggak hilang semua. Beliau punya pengikut itu. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul ini ternyata cukup dekat dengan pembesar-pembesar dari Bani Qainuqa. Maka selepas perang itu, yang awalnya Rasulullah pengen eksekusi orang-orang Bani Qainuqa ditahan sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan begitu dong Muhammad, jangan main sikat-sikat aja gitu, jangan main eksekusi saja. Ya, bagaimanapun pernah jadi sekutu kami, tolonglah dikasih keluasan. Rasulullah tidak suka dengan itu, tapi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mempertimbangkan kemaslahatan saat itu, sehingga Bani Qainuqa itu diusir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah, yang penting Bani Qainuqa tidak lagi ada di kota Madinah. Nah, gitu. Ya. Selesai perang itu. Terus kemudian selepas perang Bani Qainuqa terjadi lagi perang berikutnya. Masih di tahun ketiga setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemenangan kaum muslimin terhadap orang-orang Quraisy ini cukup membekas, terutama bagi orang-orang Quraisy. Bagaimana mungkin kaum muslimin, orang-orang yang dulu terusir dari kota Mekah, sekarang bisa mengalahkan orang-orang Mekah?
Padahal siapa mereka? Aglabiyathum, kebanyakan dari mereka itu kan cuma mantan budak, orang yang dulu nggak punya harganya di hadapan kita. Tapi pada saat perang Badar kemarin habis luluh lantah, malunya luar biasa, dan ini tersebar kemana-mana. Kemana harga diri kita sebagai orang-orang Quraisy? Maka dikisahkan sababuha anna baqiyata min zu'ama'i Quraisy mimman lam yuqtalu fi ghazwati Badrin ijtama'a ra'yuhum ala sa'ri liqitalihim fi Badrin wa ayyasta'inu bi'irin Abi Sufyana wa ma fiha min amwalin litajhizi jaishin qawiyyin liqitali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembesar-pembesar Quraisy yang nggak kena tangkep pada saat perang Badar itu, akhirnya mereka mengumpulkan, menghimpun kekuatan ya untuk balas dendam. Kemudian ditopang dengan hartanya Abu Sufyan ya, dalam beberapa kisah disebutkan sampai 50.000 dinar ya, uang itu terkumpul, harta itu terkumpul. 1 dinar seperti yang kita sering bahas itu 4,25 gram Pak. Kali 50.000. Sekarang 1 gram 1 juta, saya pusing apalagi mikirin uang orang gitu. Jadi segitu banyaknya lah, 50.000 dikali 4,25, kalau dikurskan ke rupiah dikali lagi 1 juta 1 gram itu, Masya Allah kekumpul ya. Dan karena ada rasa dendam di kalangan orang-orang Quraisy yang kalah pada saat perang Badar itu, begitu mereka dihimpun, diajak untuk kembali memerangi kaum muslimin dengan persiapan yang lebih matang lagi, oh mereka itu bersepakat cepat sekali mengiyakan dan mengaminkan ajakan untuk kembali memerangi kaum muslimin. Saking dendamnya itu, ayo kita kumpul lagi, kita habiskan lagi kaum muslimin di Madinah sana. Oh setuju kalau gitu, persiapan lebih matang. Oh tambah setuju, siap gitu. Itu waktu yang singkat bisa terkumpul tuh semua orang. Belum lagi kemudian orang-orang Quraisy ini mengajak sekutu mereka. Wandamma ilaihim ghairuhum aidan mimman yusammuna bil ahabish ya, ahbash ya. Jadi sekutu-sekutunya ini juga diajak gitu. Ada beberapa suku lain di luar kota Mekah ya. Mereka ikut perang sehingga terkumpullah kurang lebih 3.000 pasukan. Sebelumnya kan cuma 1.000 nih, 3 kali lipat, jadi 3.000 pasukan. Wasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil khabar, Rasulullah dengar bahwa orang-orang Quraisy akan nyerang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Fastasyara ashabahu wa khayyarahum bainal khuruj limulaqatihim wa qitalihim awil baqa fil Madinah. Fa in dakhalu alaihim fiha qataluhum. Terus Rasulullah ajak musyawarah, dikasih pilihan sama Rasul. Mau kita nyerang sebelum mereka nyerang kita, atau setidaknya kita keluar kota Madinah, kita halau mereka di luar kota Madinah, atau kita pakai sistem defense saja, bertahan di kota Madinah, kalau mereka masuk baru kita perang dengan mereka. Saat itu pembesar-pembesar sahabat, kibarus sahabah yang mewakili dari angkatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bilang, ya Rasul, kalau dilihat-lihat sih dengan persediaan senjata, kekuatan dan lain sebagainya macamnya, kayaknya kita defense saja, standby di sini di Madinah. Nanti kalau mereka nyerang, baru kita melawan mereka, kita perangi mereka. Sementara ada sebagian dari golongan anak-anak muda ini, dari sahabat-sahabat Rasulullah, menggelora, apalagi nggak sempat ikut perang Badar. Mereka bilang, ya Rasulullah, akhrij bina ila a'daina la yarawna anna jabanna anhum wa da'ufna. Ya Rasul,
izinin kami untuk keluar untuk berperang dengan musuh-musuh kami dari orang-orang Quraisy yang mau menyerang itu, supaya mereka nggak nganggap remeh kita dan nganggap kita ini nggak kuat. Walam yazal ashabu hadzal ra'yi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngedesak terus. Udah Rasul, kita keluar aja deh sekalian gitu. Perang, hayolah perang. Bukankah kita di perang Badar udah sempat menang? Apalagi kami nih dari golongan muda nggak semuanya ikut ya Rasul. Excited nih. Kita perang aja Rasul. Kita halau di luar kota Madinah. Ya. Sebenarnya Rasulullah lebih memilih pendapatnya sahabat-sahabat yang sudah matang lah gitu. Cuman karena didesak terus, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengiyakan. Ya. Hatta wafaqahum ala ma aradu. Kalau gitu iyalah, saya ikuti apa keinginan kalian. Namanya juga musyawarah, nyari suara terbanyak begitu. Ya. Ayo udah, saya ikuti apa yang kalian inginkan. Kita halau di luar kota Madinah dengan segala kekurangan. Ayo kita maju. Ya. Sebenarnya sahabat-sahabat muda nih udah dari awal kayaknya Rasulullah nggak berkenan nih dengan ide kita nih. Akhirnya nyeletuk lagi salah satu di antara mereka. Ya. Wa ya Rasulullah, kalau memang istakrahnaka ya Rasulullah, walam yakun lana dzalika, fa in syi'ta faq'ud. Ya Rasul, apa ya, kalau memang engkau lebih milih untuk nggak keluar kota Madinah, kita ikut deh Rasul. Kayaknya engkau kepaksa nih sama kita nih. Kalau emang menurut engkau kita nggak perlu keluar, udah ya Rasul, kita di sini aja standby. Kita ikuti apa yang kau inginkan. Tapi Rasulullah udah kelanjuran, udah pakai baju perangnya. Maka Rasulullah bilang, pantang bagi seorang Rasul kalau udah pakai baju perang tapi dia nggak jadi perang. Kita lanjutkan, kata Rasulullah. Nah, lanjutlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghalau kafir Quraisy sebelum mereka menyerang ke Madinah. Nah, begitu awalnya. Ya. Pada hari Sabtu, tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa 1000 kaum muslimin untuk menghalau 3000 orang-orang Quraisy. Lagi-lagi nih, 1:3 lagi. Ya, kata saya sih bukan penyerangan, ini kayak pengepungan gitu jatuhnya. Ya. Tapi karena semangat berkobar-kobar, apalagi mereka sempat mendapatkan kemenangan pada saat perang Badar, semangat lah itu. Nah, cuman lagi-lagi nih, sosok tokoh munafik di zaman itu, Abdullah bin Ubay bin Salul, jadi penyakit lagi. Emang dasarnya dia ini takut untuk berperang, nggak mau banyak berbuat untuk agama, dicari-cari itu alasan tuh. Ya. Ubay bin Salul lantas kemudian berkhianah begitu. In khazala Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dia bilang begini, kan tadi orang-orang tua udah pada bilang kita standby, bertahan aja di kota Madinah. Tapi kenapa kau malah ikuti pendapat anak-anak yang bau kencur ini? Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, sebenarnya dia nyari alasan supaya nggak ikut perang gitu. Orang munafik kan begitu, seolah-olah berbuat banyak padahal nggak mau rugi. Orang munafik itu. Asani wa ata'al wildan, kau nggak ikut pendapat saya dan pendapat orang-orang yang sudah matang, malah kau ikuti para wildan. Wildan ini walad, ya, anak baru-baru bau kencur lah gitu. Waman la ra'ya lahu, sama orang-orang yang nggak punya pendirian. Waman nadri allama naqtul anfusana, ya, kita ngapain juga kita bunuh diri kalau kayak begini caranya nih. Begitu kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Emang dia masih punya pengaruh sedikit banyaknya. Maka pada saat itu kurang lebih ada 300 orang ikut sama pendapatnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya pulang ke Madinah, nggak ikut untuk menghalau bersama kaum muslimin. Udah berkurang tuh, dari 1000 dikurang 300, tinggal 700 banding 3000, bayangin itu ya. Masya Allah. Sebenarnya udah dilarang sama seorang sahabat namanya Abdullah bin Haram, ya, jangan kalian itu malah memutar balik, ayo lanjutkan,
kita ini di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada beberapa orang lagi yang menyemangati, ayo teruslah, kita sudah ada di jalan yang benar gitu. Tapi lagi-lagi ada aja alasannya, ya, ini mah sama aja ikut mati duluan kalau begini, pulang aja pulang gitu. Lau na'lamu qitalan lataba'nakum, katanya. Ngapain juga ikut-ikut buat mati, nggak usah lah. Ya akhirnya 300 orang ini kembali. Ya, singkat cerita 700 melawan 3000. Kalau cerita agak komplitnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat diminta sama sahabat, ya Rasul, kenapa nggak kita panggil aja sebagian orang-orang Yahudi, kan kita udah punya perjanjian sama mereka. Tapi Rasul nggak mau, nggak maslahat sama mereka itu. Ya. Akhirnya nggak jadilah minta bantuan sama orang-orang Yahudi, padahal udah punya kesepakatan. Ya. Sehingga 700 melawan 1000 itu, ya, 700 melawan 3000 bertemu di sebuah tempat namanya Uhud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemampuan beliau membuat strategi perang yang luar biasa, menempatkan 50 orang sniper, ya, pemanah ulung di atas sebuah bukit yang dikenal dengan Jabal Rummat, bukitnya pemanah. Itu strateginya dahsyat sekali. Mereka menghadap ke arah Madinah, ya. Dari sisi posisi sudah sangat menguntungkan. Ditopang 50 pemanah itu, ya, sehingga begitu terjadinya perang, singkat cerita 50 pemanah, sisanya ada berapa? 650 berada di bawah, sementara orang-orang Quraisy ada 3000 ini, ya. Yang 3000 kocar-kacir, Pak. Semenjak perang Badar udah begitu. Jadi kalau kita lihat lebih detail lagi, orang Quraisy itu kalau perang nggak beraturan, sesuai dengan klannya masing-masing, sukunya masing-masing, dan motifnya beda-beda. Ada yang motifnya emang pengen ngalahin, balas dendam karena kemarin perang Badar kalah. Ada yang karena prestis, ada yang karena pengen mendapat kedudukan tinggi, macam-macam. Dan setiap suku hanya patuh kepada pimpinan sukunya masing-masing saja. Jadi nggak beraturan. Pada saat perang Badar bisa dikalahkan itu. Begitu juga pada saat perang Uhud. Maka begitu terjadi peperangan itu, nggak ada satu kondisi, nggak ada yang mengkondisikan satu suara, apalagi yang dari atas enak banget kan, snipernya, pada jatuh semua. Ya, akhirnya hanya hitungan waktu singkat saja orang-orang Quraisy ini kocar-kacir. Padahal mereka sudah membawa 3000 pasukan komplit dengan pasukan wanitanya. Kok wanita ikut perang? Iya. Pada saat itu wanita diminta untuk ngasih semangat dan bikin malu kalau seandainya ada di antara orang Quraisy itu keluar atau lari dari peperangan. Jadi mereka tabuh gendang, terus kemudian mereka kasih semangat. Mereka bacakan syair-syair tentang aib orang-orang yang lari dari peperangan. Begitu kemudian kocar-kacir, wah itu wanita-wanita itu udah sumpah serapah yang kedengeran. Kenapa kalian lari? Kenapa kalian kalah? Segala macem lah. Enggak. Jadi kaum muslimin mendapatkan kemenangan luar biasa. Ya. Dan masya Allah. Nah, pada saat perang itu, ketika sudah mendapat kemenangan, kaum muslimin mendapatkan harta rampasan, ya, karena itu sudah ketentuan, yang menang dapat harta rampasan. Begitu dapat harta rampasan, mereka bereforia, tapi terlalu prematur euforianya, karena sebenarnya kafir Quraisy belum benar-benar keluar dari medan pertempuran. Mereka kelewat seneng, dipanggillah itu orang-orang yang berada di Jabal Rummat. Padahal sebelum perang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngasih warning, apapun yang terjadi jangan ada yang turun dari Jabal Rummat. Apapun yang terjadi, kalau kalian lihat kami mendapat kemenangan, kalian jangan turun. Kalau kami kalah, kami gugur di medan perang, kalian jangan turun. Apapun yang terjadi jangan turun. Begitulah singkatnya. Tapi mereka terlalu bereforia, menang 2 kali berturut-turut sama orang-orang Quraisy.
Wajar kalau kita tahu bagaimana psikologis orang-orang dari sahabat Rasulullah saat itu. Ya. Dulu mereka yang biasa ditindas, mereka biasa untuk disakiti, dizolimi, mereka menang 2 kali berturut-turut peperangan. Apa nggak senang mereka? Apalagi jumlahnya nggak seimbang, 700 lawan 3000, maka senang sekali mereka. Berhamburanlah orang-orang yang berada di Jabal Rummat itu. Khalid bin Walid menjadi pimpinan dari pasukan kuda, ngelihat celah itu. Maka ngelihat celah itu, Khalid bin Walid emang ahli strategi perang juga. Dia punya track record tuh nggak pernah kalah perang. Bahkan nanti di zaman Rasulullah pun begitu. Sampai nanti orang-orang mengkultuskan Khalid bin Walid. Sampai Umar bin Khattab nanti mencopot ya gelar beliau atau mencopot jabatan beliau sebagai panglima perang karena saking dikultuskannya itu. Ya. Dan masya Allah itu. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam. Dia ngelihat ada celah di Jabal Rummat, dia balik. Karena tinggal segelintir orang kan di Jabal Rummat itu. Dan masya Allah betul dikuasain Jabal Rummat. Datang Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah juga ikut bantuin Khalid bin Walid, dikuasailah Jabal Rummat itu. Sekarang keadaannya berbalik. Kaum muslimin ada di bawah lagi ngambilin harta rampasan perang. Orang-orang kafir Quraisy ada di atas. Enak mereka. Ini ibaratnya nih domba atau kambing udah bersatu di satu tempat, udah tinggal nangkep aja gitu. Ikan udah ada di satu tempat, tinggal jaring kena semua. Oh, maka saat itu udah dilemparkan panah-panah, kagetlah kaum muslimin. Hancur lebur. Kemenangannya itu berbalik. Ya. Apalagi jumlah pasukan jelas jauh sekali perbedaannya. Saya coba singkat cerita karena memang waktunya singkat sekali. Kaum muslimin saat itu kocar kacir. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terluka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdarah pelipisnya, terus giginya juga tanggal, tambah lagi paha beliau sobek, beliau terjerumus ke dalam satu lubang saat itu. Ini adalah kekalahan dalam perang Uhud yang dialami oleh kaum muslimin. Masih berapa menit lagi? Sudah masuk? 2 menit ya, insyaallah. 1, baik. Ya, singkat cerita, ini adalah kekalahan yang diderita oleh kaum muslimin dan masya Allah sekaligus ini sebuah pembelajaran. Ya, jadi Allah ngasih pembelajaran melalui perang Uhud. Insya Allah nanti kita akan bahas satu demi satu pembelajaran demi pembelajaran. Namun secara general saja itulah keadaannya kalau kita nggak taat sama pemimpin, kita nggak taat sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ya, orang kalau udah seneng itu gampang lupa, Pak. Ini sifat kita ini. Orang kalau dikasih kesenangan, kebahagiaan, potensi lupanya besar. Begitulah para sahabat Rasulullah yang sebenarnya langsung itu dididik dengan tangan dinginnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita lihat bagaimana keadaannya. Begitu mereka bereforia, lupa sama pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jaga-jaga, ya, hati-hati karena kebahagiaan, kesenangan juga merupakan ujian dari Allah. Allah pengen lihat kita masih ingat atau kita justru lupa. Insya Allah masih banyak lagi pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari perang Uhud, dan mudah-mudahan ini sebagai pembuka dan menjadi asbab insya Allah turunnya kebaikan untuk kita semua, jadi asbab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keberkahan dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.